Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Saya Karen Trivana Priscilla, selamat datang di channel Irene Ministry. Irene dalam kata bahasa Yunani yang berarti damai sejahtera. Kata ini dapat kita temukan beberapa kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kerinduan kami adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa tidak ada damai sejahtera di luar Tuhan Yesus Kristus. Program kali ini adalah program Ini Ceritaku. Di sebelah aku sekarang adalah seorang wanita hebat, wanita muda yang ia sudah menetapkan hatinya, menetapkan dirinya mendengar panggilan Tuhan untuk setia melayani Tuhan di umurnya yang muda ini. Penasaran? Kita dengar ceritanya. Silahkan. Ya, shalom pemirsa yang ada di rumah. Ya, perkenalkan, nama saya Meilanda Kristantin Diling. Saat ini saya berkuliah di STT IKAT Jakarta semester 4 dan biasanya mahasiswa di sini menyebut saya atau memanggil saya itu Tanti. Jadi, asal saya itu dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah, sebuah kepulauan kecil yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, di video kali ini saya akan berceritakan tentang kisah hidup saya, pengalaman saya bersama Tuhan, bagaimana Tuhan itu memanggil saya sehingga saya bisa mengabdikan hidup saya untuk Tuhan sampai saat ini. Nah, untuk pemirsa di rumah, saya terlahir di sebuah kepulauan kecil di Sulawesi Tengah yang bernama Banggai Laut. Nah, saya terlahir di keluarga yang bisa dibilang keluarga sederhana. Orang tua saya, papa mama saya itu seorang petani. Dan papa saya itu mengabdikan diri di gereja sebagai seorang kostor. Bisa dibilang seorang pembersih-pembersih gereja. Itu dia mengabdikan dirinya itu sudah selama dia masih muda. Sejak dia muda sampai saat ini dia masih menjadi seorang kostor atau pembersih-pembersih di gereja. Nah, saya bersaudara 3 orang. Kakak saya cowok dan adik saya cewek. Jadi saya anak kedua. Nah, di zaman itu saat saya dilahirkan di tahun 2002, keluarga saya mengalami krisis ekonomi yang bisa dibilang biaya mereka untuk mama saya bersalin itu nggak ada. Jadi saat itu keluarga saya hanya bisa mengandalkan Tuhan karena mereka nggak punya biaya untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Dan saya terlahir dengan seorang anak yang mempunyai kekurangan yaitu gizi buruk. Jadi situ saya terlahir dengan ukuran yang bisa dibilang kecil, nggak maksimal seperti bayi-bayi yang seharusnya. Dan di situ saya mengalami sakit yang yaitu sesak nafas, bisa dibilang karena gizi buruk tadi sehingga saya mengalami sakit di masa saya menjadi bayi itu tadi. Dan mama saya tuh bingung banget mau bawa saya kemana karena saat itu mereka nggak punya biaya sama sekali karena antara hidup dan mati ya, karena nafas saya itu orang bilang itu tinggal satu-satu karena nafasnya itu udah nggak bisa lagi. Nah, akhirnya orang tua saya memutuskan untuk meminta kepada keluarga saya untuk membantu pengobatan saya, tetapi karena saat itu orang-orang juga mengalami hal yang sama sehingga keluarga saya nggak membantu untuk pengobatan saya. Sampai mama saya memang sudah di titik berserah sama Tuhan untuk anak ini. Apakah anak ini masih tetap hidup? Ya puji Tuhan. Kalau udah enggak, ya sudah, mama saya udah berserah kepada Tuhan. Dan mama saya ya bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau anak ini Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk hidup, maka Tuhan pakai anak ini untuk melayani Tuhan. Seperti itu nasar dari orang tua saya. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan nyawa saya, bisa dibilang seperti itu. Dan saya bisa terhindar dari sakit itu. Tuhan memulihkan keadaan saya masih saat bayi itu. Akhirnya orang tua saya tetap merawat saya, namun saya masih tetap mengalami sakit, yaitu malaria saat SD. Dan gizi buruk itu masih tetap ada, yaitu postur tubuh saya yang kecil. Nah, dan saat di SD saya mengalami, bisa dibilang sih pembulian ya. Pembulian karena kalau di zamannya saya itu pekerjaan papa saya itu kan sebagai kostor. Itu sebenarnya itu suatu pekerjaan yang mulia ya. Kalau kita tahu sekarang itu pekerjaan yang mulia karena membersihkan rumah Tuhan. Itu suatu pekerjaan yang melayani.
Namun untuk orang-orang yang ada di sekeliling saya saat itu, mereka menganggap itu suatu ledekan, suatu pekerjaan yang apaan sih, seorang koster pembersih gereja, nggak pekerjaan yang apaan sih, kayak gitulah. Jadi saat saya lewat di kampung, saya berjalan di kampung, nanti saya akan diledekin sama orang-orang, anak kostor seperti itu. Sehingga itulah yang tertanam di otak saya nangis, Tuhan, kok orang-orang di kampung ini pada bilang kayak gitu sama saya, anak kostor lah, anak pembersih gereja. Terus mereka menghina lah keluarga saya seperti itu karena pekerjaan papa saya yang seperti itu. Dan pekerjaan papa saya itu memakaikan orang-orang yang seperti kalau orang lagi menikah, papa saya itu memakaikan mereka kayak baju pengantin seperti itu. Jadi papa saya usahanya seperti itu, dan mereka anggap itu gimana sih, pekerjaan yang untuk pekerjaan cewek, nggak seharusnya papa saya lakukan pekerjaan itu, karena untuk orang menikah dia kasih pakai baju pengantin, harusnya itu pekerjaan cewek. Jadi itu menjadi bahan ledekan. Tapi menurut saya itu suatu pekerjaan yang mulia karena itu halal didapat. Tapi orang-orang di kampung saya itu mereka pikir itu pekerjaan yang yang harus wajibnya itu nggak seharusnya. Jadi mereka menghina saya, dan dari SD itu saya mendapat perlakuan seperti itu, dan mereka menghina kekurangan saya. Ya seperti yang saudara lihat, mereka menghina apa yang mereka lihat, kondisi fisik saya, dari rambut saya, dari postur tubuh saya mereka hina. Dan saat pembulian itu saya dapatkan sampai saya SMP. Di SMP itu ada teman cowok saya, dia melakukan pembuliannya kepada saya karena saya satu kelas sama dia. Ketika selesai jam sekolah, dia udah tunggu saya di depan pintu dan dia menendang saya, sehingga saya pernah dia tendang dari belakang dan saya terlempar, dan itu kayak menimbulkan akar pahit di dalam diri saya. Dan ya itu yang menimbulkan saya tidak percaya diri dengan diri saya dan gak menerima kondisi saya, karena dari sejak kecil sampai saya SMP saya mengalami pembulian itu, dan saya menutup diri saya untuk mengikuti hal-hal yang organisasi yang ada di sekolah, karena saya pikir saya nggak layak lah, saya nggak pantas, orang-orang lain itu lebih pantas daripada saya, karena sudah tertanam dalam diri saya kalau saya ini orang yang seperti ini, yang nggak diterima sama orang lain. Jadi saya mengalami pembulian itu selama saya SD dan SMP, dan saat saya SMA saya memfokuskan diri saya kepada lebih kepada menyendiri dan lebih kepada belajar sendiri, nggak sama teman-teman, tidak, saya lebih memilih untuk menyendiri dan ya cukup belajar sendiri aja. Dan saat saya SMP mau masuk di SMA, kelas 1 SMA, pengajar guru sekolah minggu di gereja saya memanggil saya untuk melayani di gereja sebagai pengajar sekolah minggu di usia saya yang masih 16 tahun. Luar biasa. Ya, puji 16 Tuhannya. tahun udah mau melayani Tuhan melalui sekolah minggu gitu, mengajar anak-anak sekolah minggu, itu keren banget. Ya. Dan terima kasih. Dan saat saya kelas 1 SMA dipanggil untuk mengajar sekolah minggu, baru 1 bulan berjalan saya sudah bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya di saat usia muda saya seperti ini Tuhan percayakan saya melayani, sedangkan saat itu mungkin ya karena guru-guru sekolah minggu kami ada 3 orang, dan mungkin karena guru sekolah minggunya 2 orang itu udah berkeluarga, jadi mereka fokus kepada keluarga mereka, jadi mereka lebih menanggung jawabkan anak-anak sekolah minggu itu kepada saya. Jadi saya bersungut-sungut lah kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih saya terus yang pimpin pujian, yang bawa cerita firman Tuhan, kok mereka nggak aktif seperti itu, harusnya mereka jadi teladan. Dan saya bersungut-sungut seperti itu sama Tuhan. Dan pada saat itu, ini pengalaman pribadi saya sama Tuhan yang saya pegang sampai hari ini, dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang menonton video ini ya. Jadi kisah saya ini, saat saya bersungut-sungut sama Tuhan, suatu malam saya berdoa sama Tuhan. Sebelum tidur saya bilang, Tuhan, saya mau tidur seperti doa-doa biasa, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, bangunkan di pagi hari dan keadaan sehat. Dan saya tidur pada malam hari, dan menjelang subuh hari, di situ saya bermimpi kalau kita percaya ya saudara bahwa Tuhan itu berbicara di saat kapanpun itu, dan kalau Tuhan berbicara itu pasti hal itu yang akan terjadi di kehidupan kita ya. Kalau Tuhan katakan suatu pasti itu akan terjadi, dan saya percaya hal ini dan saya pegang hal ini ya. Jadi saat pada subuh
saya bermimpi bahwa saya berada di suatu rumah yang rumah itu cukup sederhana. Rumah itu dindingnya itu masih papan dan itu rumah panggung. Saya berada dalam rumah itu bersama guru sekolah minggu yang tadi saya bersungut-sungut ya. Saya bilang kok dia nggak melayani, hanya saya terus. Saya bersama 2 pengajar sekolah minggu tadi, yaitu teman pelayanan saya di anak sekolah minggu. Kami bertiga, dan di situ bukan hanya kami bertiga, ada beberapa orang-orang yang menggunakan jubah hitam. Jubah hitam itu mereka menutup wajah mereka dengan jubah hitam itu, dan mereka membawa sebuah kayak senjata, dan senjata itu ada cairan itu kalau mereka tembakan kepada kami, maka kulit kami akan meleleh dengan sendirinya. Jadi cairan itu sangat berbahaya, dan mereka mengejar kami bertiga saat itu di ruang rumah yang tadi itu, rumah panggung itu. Mereka mengejar saya dan teman saya 2 tadi, ibu pengajar sekolah minggu tadi. Dan mereka hendak menembakkan cairan itu kepada kami dengan tujuan untuk agar kami bisa mati ya, karena cairan itu. Dan kemudian kami bertiga berlari, dan saya nggak tahu lagi pengajar sekolah minggu tadi yang berdua tadi udah kemana. Dan orang jubah hitam itu hanya menyoroti kepada saya, dia mengejar saya dengan seperti begitu cepat ya. Saya nggak tahu apa yang itu, intinya waktu itu saya seperti ada suara yang berkata bahwa mereka itu adalah antikristus yang saat itu ingin membunuh para hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan saya berlari kepada suatu ladang itu kayak lapangan luas yang penuh dengan ilalang yang tinggi-tinggi, dan jalan yang ada di situ hanya jalan setapak yang sangat kecil. Dan saya berlari kepada jalan itu lurus sekali. Saya berlari, dan satu orang yang memakai jubah hitam itu mengejar saya. Dia kejar saya dengan mukanya yang seram banget. Saya ketakutan sekali, dan saat itu saya ingat banget di tengah lapangan yang luas itu dengan ilalang yang sangat tinggi, saya menangis begitu kuatnya. Saya menangis. Dan saya berteriak sama Tuhan. Saya bilang seperti ini, Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, maka Engkau akan menolong saya. Saya hanya bilang seperti itu. Tuhan, jika Engkau memang benar-benar ada, maka Engkau akan menolong saya. Dan tiba-tiba ada jalan yang mentok. Di jalan itu ada sebuah pohon, dan tiba-tiba saya melihat di situ sebuah cahaya, karena tadi antikristus tadi semakin dekat, yang saya yakin itu antikristus, dan dia semakin dekat, dan saya melihat ada sebuah pohon yang berdiri. Dan di situ saya sudah menangis sejadi-jadinya, karena udah nggak tahu ya, hidup saya udah mau mati lah, udah dikejar sama antikristus tadi. Dan saya melihat sebuah pohon, dan di bawah pohon itu ada sebuah cahaya, dan saya melihat dari bawah sampai ke atas seperti ini. Saya lihat ada seorang yang berdiri di situ mengenakan jubah putih, dan yang saya lihat itu seperti yang saya lihat itu adalah Yesus yang seperti Yesus yang menjadi manusia. Dia memiliki cahaya putih di dadanya, cahaya yang sangat terang, dan dia mengenakan jubah putih. Dan saat itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan ya, saya nggak percaya seperti sejadi-jadinya itu, nggak percaya banget kalau saya bisa lihat hal itu. Dan saya lihat ada cahaya di dadanya, di sini cahaya, dan saya bilang sama Tuhan, saya bilang seperti itu, Tuhan peluk saya sebab saya sangat butuh Tuhan saat ini. Terus dia membuka tangannya lebar-lebar, dan dia bilang kemarilah. Dia hanya bilang satu kata itu, kemarilah. Dan saat saya lari hendak menghampiri Yesus saat itu, tiba-tiba yang muncul di situ adalah Pepi itu adalah saudara saya yang saat itu dia memang benar-benar dengan kehidupan masa lalunya yang Tuhan belum pulihkan dia. Dan di situ Tuhan memeluk dia. Dan saya bertanya sama Tuhan, kok Tuhan peluk Pepi bukan saya, sedangkan saya yang butuh Tuhan saat ini, kok Tuhan peluk dia? Terus Tuhan bilang kemarilah. Dan saat itu saya berlari, dan saat itu juga Pepi tiba-tiba nggak ada, dan Tuhan peluk saya. Dan saudara tahu, rasa yang saya rasakan saat itu dipeluk sama Tuhan berbeda dengan rasa yang kita dipeluk sama papa kita di dunia. Itu rasanya seperti beban kita, semua masalah itu nggak ada sama di dalam hidup kita ya, seperti nggak ada beban kita, seperti damai banget, damai saat dipeluk sama Tuhan. Dan Tuhan itu peluk saya, dan dia taruh tangannya di atas kepala saya seperti ini. Dan satu kata yang Tuhan bilang sama saya, katanya melayani. Seperti itu yang dia lakukan, dia taruh tangannya di kepala saya, dan dia peluk saya, dan dia bilang melayani. Dan tiba-tiba saya bangun dari tidur saya, air mata saya tanpa sadar udah keluar, dan
saya ceritakan kesaksian saya itu kepada mama saya, dan mama saya juga menangis. Dan mama saya bilang, Tanti, itu panggilan Tuhan samamu. Tidak pernah orang, jarang atau bahkan jarang orang bermimpi bisa ketemu sama Tuhan seperti itu. Jadi kayak ceritanya Yusuf di Alkitab ya? Apa jangan-jangan ini adalah cerita Yusuf di masa kini? Ketika mimpinya adalah tergenapi gitu. Apakah juga dengan pengalaman pribadi Tanti dengan Tuhan ini melalui mimpi, Tuhan berkata bahwa Tanti harus melayani di usia Tanti yang muda begitu, ini menjadi semangat Tanti gitu untuk terus melayani Tuhan, setia melayani Tuhan. Iya, ini salah satu hal yang saya pegang sampai saat ini, bahwa kurang lebih 4 tahun yang lalu Tuhan telah memanggil saya untuk tetap melayani Tuhan lewat mimpi tadi. Dan saya percaya tangan Tuhan yang ditaruh di kepala saya itu, Tuhan memang sudah benar-benar mengurapi saya. Bahkan di kelemahan saya tidak pandai berbicara, namun saya percaya Tuhan sudah urapi saya, Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah pilih saya. Dan saya yakin itu adalah panggilan Tuhan. Dan memang benar-benar tergenapi ya saudara. Saat saya kelas 3 SMP itu, saya nggak mau sekolah teologi. Saya mengingkari panggilan Tuhan itu. Saya mau kuliah sebagai seorang pariwisata, saya ambil di Jogja. Dan puji Tuhan, ya Tuhan memang dia panggilan Tuhan itu kepada saya bukan di bidang pariwisata tadi. Panggilan Tuhan memang saya harus bersekolah di sekolah teologi. Dan Tuhan menggagalkan semua itu. Pendaftaran saya nggak diterima, dan harusnya saya kuliah di Palu ambil jurusan PGSD, namun itu juga saya nggak diterima. Dan ya Tuhan membawa saya ke STT IKAT ini untuk melayani Tuhan di sini bersama-sama dengan sepupu saya yang tadi saya mimpikan juga, yang dia sempat dipeluk juga sama Tuhan, Pepi, dan ya kehidupannya juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya mimpi saya itu memang Tuhan yang berbicara kepada saya sampai saat ini, dan saya pegang memang benar-benar di saat saya down, di saat saya memang ingin lari dari panggilan Tuhan, ingin menyerah, tapi saya percaya saya ingat lagi panggilan Tuhan yang sebelumnya tadi. Puji Tuhan banget, itu luar biasa ya ketika Tanti memiliki pengalaman pertama di mana ketika orang tua Tanti juga menyerahkan seutuhnya gitu, berserah kepada Tuhan benar-benar untuk terus setia melayani Tuhan. Bukan tentang pekerjaan apa yang orang tua kita kerjakan, tetapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal gitu, yang bukan harus merampok, kan itu nggak baik ya. Halal, dan juga memang pekerjaan itu kita kerjakan untuk Tuhan gitu. Dan pada akhirnya ini berdampak kepada Tanti. Ya balik lagi, ternyata orang tua juga itu memberikan dampak yang besar bagi Tanti dalam melayani Tuhan. Dan Tanti bisa duduk bersama-sama dengan aku di tempat ini juga, itu hal yang luar biasa. Nah Tanti, dari cerita-cerita Tanti ini yang luar biasa, tadi Tanti bilang kalau Tanti juga pernah dibully, Tanti juga mengalami namanya kekerasan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Ya nggak menutup kemungkinan gitu, di antara perempuan pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Nah Tanti, gimana sih caranya Tanti itu memaafkan gitu, memaafkan masa lalu Tanti sehingga Tanti itu bisa kuat sampai hari ini gitu? Mau dong tolong di-share ke teman-teman. Ya bagaimana saya bisa memaafkan orang-orang yang sebelumnya itu seharusnya itu sangat menyakiti hati saya ya. Jadi saya memaafkan mereka itu saat saya pertama kali mengalami kasihnya Tuhan, mengalami cinta mula-mula bersama Tuhan. Dan di situ saya memutuskan untuk mengampuni mereka. Jadi saudara-saudara semua, jika saudara mengalami hal yang sama dengan saya, korban bullying, saudara ketika itu kalau saudara mengalami cintanya Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara pasti akan mengampuni mereka. Jadi saat itu saya merasakan cintanya Tuhan, dan di situ saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dan seorang hamba Tuhan itu mengatakan bahwa kamu harus lepasin akar pahit yang ada dalam diri kamu. Jadi saya menyimpan berbagai akar pahit yang luar biasa kepada orang-orang yang pernah menghina keluarga saya, bahkan diri saya, pernah membuli saya. Jadi saya melepaskan mereka, saya melepaskan akar pahit yang ada dalam diri saya tentang mereka, dan saya mendoakan mereka
Saya bilang, Tuhan, saya ampuni mereka, dan Tuhan ampuni juga saya jika saya sudah pernah menyimpan akar pahit sama mereka. Kiranya Tuhan Yesus ubahkan hidup saya. Dan saat itu saya mengambil komitmen untuk tidak lagi menyimpan akar pahit itu, dan saya bisa menerima diri saya sendiri dengan ya seperti apa adanya yang Tuhan berikan. Seperti itu. Itu ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Ini luar biasa banget. Nah Tanti, aku mau dong Tanti berdoa untuk teman-teman Tanti yang dulu pernah menyakiti Tanti, terus juga berdoa untuk orang-orang yang udah menjadi bagian dalam hidup Tanti yang membuat Tanti bisa sekuat ini sampai sekarang, bisa menjadi wanita hebat yang setia untuk panggilan Tuhan. Nah, aku mau Tanti berdoa untuk itu ya. Iya. Sebelum saya berdoa untuk saudara-saudara semua, saya ingin memberikan satu kata kepada teman-teman. Tuhan itu selalu adil dalam setiap rencananya ya. Ketika Tuhan memang benar-benar memilih saudara, pasti itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika Tuhan itu nggak memandang masa lalu saudara, kekurangan saudara, bahkan apapun yang saudara merasa tidak mampu dalam hidup ya, Tuhan malah menjadikan kekurangan saudara itu sebagai suatu batu loncatan untuk saudara tetap terbang tinggi bersama Tuhan. Ya, tetap percaya kepada Tuhan di tengah kelemahan saudara. Percayalah, janji Tuhan itu selalu indah. Pasti saudara akan melihat pelangi setelah hujan. Ya, saya akan berdoa bagi saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat sharing tentang cerita hidup pengalaman hamba-Mu Bapa. Kiranya melalui cerita ini Tuhan, banyak orang-orang di luar sana yang diberkati dan dipulihkan keadaan mereka Bapa. Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama seperti hamba-Mu Tuhan. Mereka terlahir dari keluarga yang sederhana, mereka terlahir dari orang-orang yang sederhana, tidak memiliki apa-apa Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang tahu apapun yang mereka alami saat ini. Bahkan Tuhan, Engkau yang tahu apapun yang menjadi problem masalah mereka saat ini. Mungkin ada orang-orang yang dibully, orang-orang yang tidak percaya diri karena keadaan mereka. Mereka seringkali dibully dan disakiti oleh orang-orang sekitar mereka Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Engkau perjumpakan pribadi-Mu dengan mereka Bapa. Engkau nyatakan cinta-Mu kepada mereka Bapa, agar mereka bisa mengetahui Tuhan bahwa mereka gak sendiri. Mereka itu sempurna di hadapan Tuhan Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat orang-orang Tuhan yang saat ini juga Tuhan, mereka kehilangan harapan dalam hidup mereka Bapa. Tuhan Yesus berikan harapan yang baru kepada mereka Bapa. Tuhan Yesus berikan pengharapan kepada mereka bahwa masa depan mereka itu masih panjang, masa depan mereka itu masih sangat cerah. Tuhan Yesus masih berkarya dalam hidup mereka. Tuhan Yesus belum berhenti berkarya Bapa. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa juga buat orang-orang yang sedang menaruh cinta kepada hamba-Mu sampai saat ini. Orang-orang yang selalu memberikan support mereka kepada hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa kuat sampai hari ini, sehingga hamba-Mu bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Tuhan berkati selalu mereka, Tuhan lindungi selalu mereka Tuhan. Tuhan Yesus selalu berkati apapun yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Bapa yang baik, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi besok hari, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, ketika kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu memberkati kami, selalu memberikan kami pengharapan yang baru. Tuhan Yesus pulihkan orang-orang yang saat ini sedang mengalami masalah. Tuhan Yesus kuatkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa kami tepat dan indah pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tanti untuk pengalaman yang udah Tanti share ke teman-teman melalui cerita Tanti. Dan teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman suka video ini untuk like, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya untuk bisa memberkati banyak orang. Terima kasih. Shalom. Shalom.